Semua negara di dunia saat ini sedang berusaha keras untuk dapat segera menemukan vaksin COVID-19. Bagaimana tidak, virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China, ini sudah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia dan membuat perekonomian semua negara anjlok. Memang tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat mengembangkan vaksin ini. Ketua Konsorsium Penelitian dan Inovasi COVID-19 Kementerian Riset dan Teknologi Ali Gufron Mukti memperkirakan apabila vaksin virus corona sudah tersedia, harganya akan berkisar Rp75.000 per orang. Jika harga vaksinnya sekitar $5 Amerika Serikat atau Rp75.000, maka kita butuh setidaknya Rp26,4 triliun, ujarnya dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, tanggal 2 Juli tahun 2020. Pihaknya menjelaskan, perkiraan biaya tersebut dihitung berdasarkan rumus atau formula Viro yang akan menghitung berapa orang yang perlu divaksin. Dengan formula tersebut dibuat perhitungan bahwa satu orang dapat menularkan virus sampai ke 3 orang. Lalu, dilakukan perhitungan dengan mengalihkan 2/3 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 260 juta orang, sehingga didapatkan 176 juta unit vaksin. Jika setiap orangnya membutuhkan 2 kali vaksin, maka diperlukan 352 juta unit vaksin untuk masyarakat, imbuhnya. Setidaknya, kata Ali, dibutuhkan waktu selama lebih kurang 1 tahun untuk bisa memvaksin semua warga yang membutuhkan. Hingga saat ini, Indonesia sedang bekerja sama dengan 2 negara dalam usaha pencarian vaksin COVID-19 ini. Ali menjelaskan, vaksin yang dikembangkan BUMN Farmasi PT Bio Farma Terbuka dan perusahaan bioteknologi asal China Sinovac Biotech Ltd telah melewati fase uji klinis pertama dan akan memasuki fase kedua pada akhir Juni nanti. Sementara itu, vaksin yang dikembangkan PT Kalbe Farma Terbuka bekerja sama dengan perusahaan asal Korea Selatan, Genexin Inc., sedang dalam proses uji klinis fase pertama di Korea Selatan sejak Juni lalu. Uji klinis fase kedua rencananya akan digelar di Indonesia pada Agustus mendatang. Vaksin yang sedang dikembangkan konsorsium nasional ditargetkan akan memasuki fase uji coba praklinik (preclinical trial) pada akhir 2020 nanti. Vaksin yang dikembangkannya itu menggunakan platform vaksin protein rekombinan hasil proses cloning. Preclinical trial akan mulai pada akhir 2020 dan jika ada perpanjangan waktu, mungkin pada awal 2021. Ini akan dilanjutkan oleh beberapa preclinical trial selanjutnya dalam tahun ini atau awal 2021, jelasnya. Pihak konsorsium nasional mengembangkan vaksin dengan platform metode protein rekombinan dengan menggunakan strain COVID-19 asal dari Indonesia. Protein rekombinan ini dipilih, kata Ali, karena Indonesia sendiri sudah memiliki teknologinya sehingga tidak perlu lagi memproduksi lebih banyak virus. Proses pengembangan vaksin lokal ini dilakukan bukan hanya untuk mencari apakah vaksin tersebut efektif, melainkan juga untuk memastikan vaksin ini aman dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya. Diperkirakan hasilnya untuk orang Indonesia sendiri akan ditemukan pada pertengahan 2021.